Seorang pejuang tak selalu mengangkat senjata. Kadang, senjatanya adalah pena, dan medan perangnya adalah pikiran. Raden Ajeng Kartini bukan hanya simbol emansipasi perempuan Indonesia, tetapi juga filosofi eksistensialisme yang hidup. Dalam dunia yang mengekang, ia menemukan kebebasan dalam kata-kata, menemukan makna dalam perjuangan pendidikan, dan menemukan keberanian dalam pemikirannya. Inilah kisah Kartini, perlawanan tanpa kekerasan, dan filosofi di balik pena dan pikirannya. Hidup Kartini seperti paradoks eksistensialis. Ia lahir dari keluarga bangsawan, memiliki hak istimewa dibanding rakyat biasa, tetapi tetap terbelenggu oleh norma yang mengekang perempuan. Di usia belia, ia bertanya, apakah ini kehidupan yang harus kuterima begitu saja? Seperti yang dikatakan Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas, namun kebebasan itu tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Di dalam surat-suratnya, Kartini mempertanyakan realitas yang ada, seperti seorang filsuf yang menolak menerima dunia sebagaimana adanya. Ia menulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, berbicara tentang ketidakadilan, tentang hak perempuan untuk belajar, dan tentang kebebasan berpikir. Ini bukan sekedar keluhan, ini adalah bentuk perlawanan. Dengan kata-kata, Kartini menantang status quo. Eksistensialisme percaya bahwa manusia menemukan makna hidupnya melalui pilihan dan tindakan. Bagi Kartini, menulis adalah caranya untuk memilih kebebasan. Seperti Sartre yang berkata, eksistensi mendahului esensi. Kartini menolak identitas yang diberikan kepadanya sebagai perempuan yang hanya harus menikah dan tunduk. Ia menciptakan esensinya sendiri, seorang pemikir, seorang pendidik, seorang pelopor. Kartini tidak hanya mengkritik, tetapi juga bertindak. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan pribumi, membuktikan bahwa kebebasan bukan sekedar gagasan, tetapi juga perbuatan. Dalam pemikiran Soren Kierkegaard, keberanian adalah syarat utama eksistensi yang otentik. Dan Kartini berani memilih jalannya sendiri, meski tahu bahwa tantangan yang dihadapinya sangat besar. Perjuangan Kartini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang masa depan perempuan di Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama pembebasan. Dalam suratnya kepada sahabatnya, ia menulis dengan penuh harapan tentang masa depan di mana perempuan dapat memiliki kebebasan untuk belajar dan berkembang. Pemikirannya yang revolusioner menjadikan Kartini sebagai seorang pemikir yang jauh melampaui zamannya. Ia menolak ide bahwa perempuan hanya berfungsi dalam ranah domestik dan menuntut hak yang sama dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam terminologi eksistensialisme, Kartini berjuang untuk menjadi individu yang otentik, melampaui batasan yang diberikan oleh masyarakat. Hari ini, kita mengenang Kartini bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pemikir yang mengajarkan kita tentang makna kebebasan. Perjuangannya mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari pemikiran, dari keberanian mempertanyakan, dan dari tindakan nyata. Perempuan hari ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpendidikan, bekerja, dan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, perjuangan Kartini masih relevan. Masih ada ketidakadilan, masih ada batasan yang menghalangi kebebasan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, semangat Kartini harus tetap hidup dalam diri kita. Habis gelap, terbitlah terang. Bukan sekedar ungkapan, tetapi filosofi hidup yang abadi. Dalam ketidakpastian, kita bisa menemukan jalan. Dalam keterbatasan, kita bisa menciptakan kebebasan. Dan dalam pena serta pikiran, kita bisa melawan tanpa perlu mengangkat senjata. Inilah kisah seorang perempuan yang melawan tanpa pedang, tetapi dengan pemikiran. Yang menentang kolonialisme, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan gagasan. Yang menemukan makna dalam perjuangan, dan meninggalkan warisan yang akan selalu menyala. Karena sejatinya, kita semua bisa menjadi Kartini dalam dunia kita sendiri. Dan perlu kita ingat juga, Kartini tidak hanya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan, tetapi juga melawan sistem yang mengekang kebebasan berpikir dan bertindak. Jika kita melihat perjuangannya melalui kacamata filsafat kebebasan, pemikiran seperti Jean-Paul Sartre tadi akan mengatakan bahwa manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri.
Kartini memahami bahwa ia tidak bisa memilih kondisi kelahirannya, tetapi ia tetap bisa menentukan arah hidupnya. Seperti yang kita bahas tadi, menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak ditentukan oleh keadaan lahirnya, tetapi oleh tindakannya. Kartini menerapkan ini dalam perjuangannya. Alih-alih menerima takdir sebagai perempuan dalam sistem feodal, ia memilih menulis, mendidik, dan berjuang dengan pikirannya. Sementara itu, Immanuel Kant menekankan kebebasan sebagai inti dari kemanusiaan. Dalam pandangan Kant, manusia harus bebas menggunakan akalnya untuk berpikir dan bertindak sesuai prinsip moral. Kartini melakukan hal ini dalam setiap suratnya, mengajak perempuan dan masyarakat pribumi untuk berpikir lebih jauh tentang pendidikan, kemajuan, dan kesetaraan. Dengan kata lain, Kartini memahami bahwa kebebasan sejati bukan hanya bebas dari belenggu fisik, tetapi juga bebas dalam berpikir, dan inilah senjata paling tajam dalam perjuangannya. Namun, bagaimana pemikiran Kartini bertahan hingga zaman modern? Apakah perjuangannya masih relevan? Yang pertama, pendidikan dan digitalisasi. Kartini memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan. Jika dulu perjuangannya dilakukan dengan surat menyurat, hari ini kita memiliki internet dan teknologi digital. Seandainya Kartini hidup di era ini, mungkin ia akan menggunakan media sosial, blog, atau podcast untuk menyebarkan pemikirannya. Yang kedua, kebebasan berpikir di era informasi. Di era digital, kebebasan berpikir menjadi lebih luas. Tetapi justru disinilah tantangan baru muncul. Banjir informasi, hoax, dan manipulasi opini publik. Kartini berjuang untuk kebebasan berpikir yang berdasarkan ilmu dan pendidikan. Maka, semangat Kartini seharusnya menginspirasi kita untuk menjadi lebih kritis dalam memilah informasi dan tetap menjunjung tinggi nilai pendidikan. Yang ketiga, Kartini dalam budaya populer. Hari ini, nama Kartini tidak hanya dikenal sebagai sejarah, tetapi juga muncul dalam berbagai karya seni, film, dan sastra. Namun, apakah representasi ini benar-benar menggambarkan semangat perjuangannya? Ataukah hanya sebatas simbol seremonial setiap 21 April? Untuk benar-benar meneruskan semangat Kartini, kita tidak boleh berhenti hanya pada perayaan Hari Kartini setiap tahun. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan gagasannya dalam kehidupan nyata, mulai dari pendidikan, kebebasan berpikir, hingga melawan ketidakadilan dengan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana kita meneruskan perjuangan Kartini di era modern ini? Pertanyaan ini adalah kunci dari seluruh pembahasan kita. Kartini telah membuka jalan, dan kini giliran kita untuk melanjutkannya. Bagaimana? Yang pertama, mendorong pendidikan yang inklusif. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Di era modern, kita bisa membantu meningkatkan akses pendidikan bagi semua orang, baik melalui menjadi pendidik, menyebarkan ilmu di media sosial, atau mendukung program beasiswa dan literasi digital. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk menyebarkan gagasan. Jika Kartini hidup di zaman ini, ia mungkin akan aktif di media sosial, menulis artikel di blog, atau berbagi wawasan melalui podcast. Kita bisa meniru semangatnya dengan membuat konten yang mengedukasi, membangun komunitas berbasis pengetahuan, dan menyebarkan pemikiran progresif. Yang ketiga, menolak ketidakadilan dengan pengetahuan. Kartini melawan ketidakadilan dengan pena dan pikirannya. Hari ini, kita bisa melawan diskriminasi, hoax, dan ketidakadilan dengan menjadi masyarakat yang kritis, berani menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai bidang. Yang keempat, menghidupkan semangat Kartini dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan Kartini bukan hanya tentang pendidikan atau kesetaraan gender, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pemikiran untuk menciptakan perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan semangat Kartini dengan selalu ingin belajar, menghormati sesama, dan berani menyuarakan kebenaran. Kartini telah menunjukkan kepada kita bahwa perlawanan tidak selalu harus dilakukan dengan senjata. Terkadang, pena dan pemikiran bisa menjadi alat yang jauh lebih kuat. Kini, giliran kita untuk meneruskan perjuangan itu di era modern. Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk meneruskan semangat Kartini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini
agar semakin banyak orang yang memahami filosofi di balik perjuangan Kartini. Sampai jumpa di video berikutnya.